kita lanjut ke dinding. Nah, di sini saya nggak akan modelkan dinding geser ya. Saya lebih ke membuat precast dinding. Jadi saya akan ajarkan bagaimana cara membuat precast dinding. Untuk membuat precast dinding ataupun dinding geser ya, ataupun apa itu shear wall, caranya sama ya sebenarnya. Caranya sama, menggunakan ini tinggal digeser aja nih kalau so. Caranya sama, menggunakan panel ya. Habis ini juga ada wall layout ya. Sebenarnya kalau membuat precast dinding bisa menggunakan panel, juga bisa menggunakan wall layout. Kalau misalkan menggunakan wall layout juga bisa, tinggal diklik aja. Nah di sini lalu nggak muncul ya. Langsung aja dibuat aja di sini midpoint. Nah ke midpoint ya, bisa lihat sini. Tadi lupa tekan shift nih bos. Di mana? Tadi nggak tekan shift, makanya nggak muncul di propertiesnya. Oh iya. Nah dia karena bentuknya seperti ini ya, component and application, jadi munculnya di sini di properties. Nah di sini ini bisa kita atur lubangnya di sini ya. Ini saya akan buat yang pertama wall layout. Nah nanti ini saya atur di sini keluarannya 500 min 500. Pulpennya ke ini lebih 300 aja deh. Nah kelebihan juga biar sampai melebihi 200 saja ya. Atau kita bisa menggunakan panel, sama caranya ini dari sini ke sini, ini profilnya, ketinggiannya 4.000 di 250 dulu. Ini dari sini ke sini ya. Scroll, nah ganti warnanya abu-abu. Ini ketebalannya berapa tuh? Ini 3600. Ini 160 ya. 250 aja ya. Ya tebal. Ini bisa kita potong atau bisa kita kurangin aja dengan ukuran ketinggian ini kan 750, jadi 750 dikurangin berarti sekitar 3250. Nah ini juga sama, kalau mau dipotong bisa coba kita kurangin jadi ini udah pas. Ini ketinggiannya 3600, tinggi banget. Ini 3250, ini 3250. Nah seperti ini ya. Terus ini mungkin bisa dikeluarin juga di komplainnya, dan bahkan misalkan tadi 200 ya, min 200. Nah seperti ini. Ini ini men 100.
Nah, kayak gini. Misalkan seperti ini ya. Ini dan 300. Oh, God. No. Buka pakai ini nggak ada lagi deh. Ini daunnya sih. Kalau itu tadi kan dari middle ya, ini beda. Kecuali kalau ini kan middle, memang. Ini middle. Ini juga middle. Ini di tengah nggak ada ya, dari sini. Nah, ini sebenarnya kalau membuat sandwich panel bisa dari sini ya. Saat ini kan dari samping ya, piknya. Aku di tengahnya itu dia. Independen nggak ada ya. Jadi harus ini ya, yang ini berarti. Ini saya main 100. Oke. Ini tinggal gimana sih lagi? Oh ya, yang mana? Yang cuma dindingnya yang muncul. Oh, ini jadi kontrol 1 sampai kontrol 2, 3, 4 ini. Pak sudah saya jelaskan itu rendering untuk part. Oh iya ya. Nah, so. Kalau yang ini kan komponen dia. Komponen nih namanya, bukan part ya. Bukan, aku itu berarti kan komponen. Dia bisa dirender menggunakan shift. Nah, nih dia hilang kan. Shift 1, shift 2, shift 3, shift. Nah, kalau yang mainkan part. Nah, jadi yang kelihatan yang komponen aja nih. Nah, ini komponen bisa jadi part kalau kita export nanti. Cuma nanti kalau kita export kita nggak bisa atur lubangnya dari sini. Cuma memang benar karas. Nah, ini udah kita buat konkret panel yang ini. Misalkan kita mau buat lubang, kita pakai lubang yang ini aja, polygon pack. Ya sebenarnya ini sudah ada lubang ini. Cek, nggak ada ya. Kalau lubangnya mana ya? Oh ini udah ada lubangnya nih. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Jadi untuk yang komponen ini, kalau kita klik, kita tinggal ada gambar kubus ini ya. Ini bisa dipindah-pindahin. Nah di sini ada namanya wall boundary, sama ada add opening into point. Ada juga polygon opening, dan sini ada seams. Jadi seams ini potongan-potongan. Nah ini kita gunakan yang misalkan opening with 2 point ya. Misalkan dari sini ke sini. Ya. Nah, gini. Jadi ada lubangnya nih ini. Sini bisa kita atur juga ketinggiannya. Ini, so kita gerakin ke atas. Misalkan sini. Berarti tinggal diatur juga. Misalkan ini panjangnya ya. Kita buat yang di sini juga. Ini bisa di copy. Tapi kalau mau buat langsung di sini juga bisa. Cuman ini bukan komponen dari part ya. Jadi kalau untuk buat lubangnya harus pakai polygon. Ini mungkin manual ya. Nah,
Nah, kalau misalkan mau pakai yang ini bisa kita copy aja. Copy spesial to another object. Jadi objeknya kita copy ke sini. Nah, bisa. Ini oh ini semuanya ya. Ini buat bisa. Tahu ya. Oh nggak bisa ya. Ini copy semua ini. Bisa lubangnya doang. Bisa buat. Jadi kalau pakai ini harus pakai polygon cut ya. Klik, nah kita tentukan titiknya di mana, agak memanggar, pusing. Karena harus buat titik acuan ya gitu jadi. Nah ini harus dihidupkan supaya harus membuat titik acuan kayak gitu sih. 2000 kayak gini bisa. Kalau mau pakai polygon agak manual dikit tuh itu partnya. Ya, itu part. Jadi terserah deh Mas Becky enaknya pakai yang mana ya. Ini saya copy aja deh biar cepat. Terus di sini ini saya buat baru aja. Lubangnya saya udah saja. That's why saya begini. Xem DLF đi cho ra DLF thì xin bằng coba kayak SketchUp ya, tinggal di trace pun lagi. Iya benar. Atau digaris, ditarik-tarik. Ini tarik lagi. Nah, ini bisa di copy nih harusnya. Tinggal pilih select object in component, pilih fullnya atau lubangnya, tinggal di copy ke sini. Bisa juga sih sana. Ini saya coba buat lagi pakai tadi kan kayak selectin komponen ini pakai, ini belum hilang. Delete belum bisa ya. Udah. Nah, ini baru ulang nih. Nah, kita buat pakai add opening, misalkan di sini ada buat ya. Selagi di sini lagi kayak gitu. Nah, ini bisa buat seperti ini. Mau dipindahin, ditarik juga bisa. Kalau diatur aja ukuran nanti menyesuaikan. Buat opening pintu juga sama kayak gini ya. Caranya.
Udah tinggal di copy aja. Paste to another object, pilih kolom acuannya, copy ke sini ya. Copy ke sini misalkan. Tinggal sekali klik langsung jadi. Terus kita buat lagi yang bagian sini. Dan bagian sini lebih ke nanti kayak fasad ini, fasad itu ya. Kita buat pakai panel juga. Sini ke sini. Tekan scroll. Jadi udah sama. Tinggal misalkan saya buat pakai di panel ya, pakai yang wall yang aja di sini, atau bisa dari pelantai kalau misalkan pusing ya, buat bisa dari pelantai. Ini terlalu tinggi, itu aja. Nah di sini. Pakai juga terlalu tinggi ya, 3.000 deh. Nah, di sini buat pakai complete wall layout, lalu tekan di sini. Aku nggak lihat kan? Oh, dari sini ke sini misalkan. Titik acuannya juga sama, nggak ada. Nah, tekan scroll seperti ini. Sekarang ini kita buat modify size ya. Atau bisa kita buat new polishing, juga bisa kita buat. Ini kita buat yang modify size. Ini kita atur sebentar. Gapnya ya, gapnya 1000. Oh, bulan 10. Ini 10 juga. Kita klik, kita letakkan di sini, di sini, di sini sama di cuma 2 ya. Modify things. Series 3 nih. Nah, saya buat seperti ini. Saya buat dinding ya. Apa namanya? Jadi saya buat openingnya di sini. Sama di sini. Sini. Ini misalkan copy batas seperti ini. Iya, sini juga bisa. Semua di sini. Sini. Agak sama ya. Di copy itu another object itu syaratnya adalah harus ukuran kolomnya harus sama ya. Jadi kan karena sih itu nggak mau tuh cari sudutnya lagi ya. Iya, biasanya kolom yang mau di copy, misalnya kan mau di copy tadi ya.
Kemudian jadikan acuannya adalah kolom ini. Nah, yang saya pilih nanti kolomnya juga harus sama. Kalau misalnya kolomnya itu beda, kayaknya bisa, cuman pastinya bahan kolomnya beda dalam artian dimensinya ya, buannya otomatis nanti ada lubangnya, ada yang harus kita geser-geser lagi. Ini karena tipikal, jadi tinggal di copy aja. Nah, untuk yang ini, untuk yang sisi sini tuh di mirror, saya lihat dulu, special mirror ya. Coba dari atas ini. Dari band 0, saya coba dulu ini copy mirror. Coba bisa di copy mirror. Nanti kita buat lagi dari awal yang sisi satunya. Oke. Oh, gak kebaca ya. Nah, ini lubangnya nggak kebaca sih. Saya juga kurang tahu kenapa. Mungkin karena dia posisinya beda ya. Ini harus dibuat lagi. Buat jadi. Ini gue baca. Oke, nggak apa. Jadi kita si open ini. Kalau kita copy sama kayak tadi, cek klik saya tidak tahu. Ini ya. Nanti kalau yang bagian sini sama yang bagian belakang. Nanti lanjutkan di pertemuan ketiga. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi seperti modeling. Nanti pertemuan ketiga kita fokus ke ke detailing. Regarding model udah. Kita nanti fokus ke detailing ya, ke detailing lebar yang ketiga. Bacanya ada pertanyaan regarding modeling. Belum ada ya, udah. Coba bikin dulu kan, berapa? Coba kalau modeling bisa agak ringan ya, agak susah yang saya lihat itu pembersihan. Yang mana? Bersihan nanti. Pembersihan ya, oke. Iya, nanti mungkin pas di pembersihan itu kan banyak ini. Penting ini saya kan bayarin paling tidak bisa sampai pembersihan sama kasih keluar outputnya kan. Dalam bentuk volume sama gambar kerja gitu. Iya. Tapi nanti outputnya sampai paling organizer sih volume. Kalau untuk gambar kerja nanti di apa? Yang level selanjutnya gambar kerja. Volume masih bisa. Yes. Berbanding, nah nanti kan sekalian jawab ya itu berbanding ya sama
sama nanti ke organizer sama formwork juga sekalian casting tapi bagian hitung volumenya aja. Ada yang terakhir bisa kita fokus ke kalau enggak ini ya project manage sama visualizer. Presentation juga kita bahas, for manage sambil jalan kita juga bahas sih sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Udah ya, gak ada mencoba. Biasa kan? Iya, itu videonya ya mas. Siap. Nah, besok pagi saya kirim nih. Soalnya harus saya convert dulu. Nah, ini karena free cash, jadi jangan lupa ya, ini pakai free cash ya, endingnya ya. Ini juga free cash, bahasa free cash. Kalau ini kan tadi komponen, kalau komponen dia otomatis harusnya udah free cash ya. Ini udah free cash ya. Kita bisa cek juga sih kalau mau cek klik kanan, Oxford komponen. Nah ini free cash atau enggak, pilih select object komponen, klik. Nah ini juga free cash. Oke gitu ya. Lanjut nanti. Oh ya, jadi kan besok Jumat dan jadwal kita ya nak. Rencana saya undur. Jadi nanti kita mulainya hari Selasa. Di Selasa ya, jadwalnya. Hari Selasa. Atau nanti saya kabarin lagi deh, jangan malah ikut depan. Selasa minggu depan. Nanti saya kabarin lagi jadwalnya untuk minggu depan. Sementara ini jadwalnya pertemuan kita tinggal 2 kali antara hari Selasa sama hari Jumat. Hari Jumat gak jadi ding ya. Nanti saya kabarin untuk jadwalnya untuk minggu depan. Besok hari Jumat ya. Saya kabarin ya. Oke mas. Terima kasih banyak ya mas. Ya sama-sama mas lagi. Jadi tinggal dilatih nanti pelan-pelan ya, belajar. Penting bisa konsultasi kan, bisa, sangat bisa. Nanti setelah pelatihan selesai konsultasi pun bisa. Di sharing atau dia pak, dapat tuh ada job nanti kan. Siap. Sering-sering ini ntar sering-sering job ya. Jadi Sulawesi juga boleh kalau ada job. Siapa tuh teman ada yang mau turis kan. Iya. Dan juga katain mesti mungkin kas. Siap, ayo sister. Saya pernah ke Makassar, tapi di sini idenya siap kan? Aduh, iya benar. Dia tahu ya. Saya cuma ke Makassar berangkat sampai pagi pulang malam sehari doang. Karena harus ini apa? Besoknya harus keluar kota lagi, jadi ya gitulah bentuk jadwal. Jadi berangkat pagi langsung kerja, malam pulang, besoknya keluar kota. Padahal di Makassar enak ya, berjawab. Saya sempetin itu sehari sore itu sampai malam, sampai maghrib saya sempetin ke jalan-jalan sekitar situ sambil kulineran juga. Di mana itu di gak usah hari. Soalnya kalau sore rame ya, banyak yang jualan ya. Di pinggiran sempetin cuma berapa jamnya mesti foto sama masjid. Ini apa? Pisang apa sih? Pisang apa ya? Kan yang di gap yang saya pisang kayak ya itu nyobain khasana sama coto Makassar. Enak juga ya coto Makassar. Makassar yang sama di Jawa kayak di saya mau udah mas bilang kental di sini ya. Tapi saya suatu saat pengen lagi sih sana karena belum puas kan, cuman hari orang-orangnya juga enak. Saya juga langsung itu kemarin di mana sembilan kubah masjid itu di daerah mana? Asia Pantai Besar ya, masih Pantai Besar. Sentral ini ya, Poin ya. Dalboy ini sentral Poin. Ya, Dalboy ini tuh. Ya, semua orang-orang di sana ada satpam. Anterin saya tuh satpam. Udah nggak minta diantar. Saya anterin aja mas.
Nah, terus kan di sana saya ngedrone kan ngambil data, cek lokasi gitu kan. Terus dari muter sini agak luas di sana. Udah ini ya luas lah. Di sana kan pembangunan ini kemarin kantor apa ya? Gedung apa itu? Gedung pusat apa ya? Saya lupa itu. Di Central Point tuh tahu? Din tahu lah. Iya, di Tower tempat pembangunan ya. Saya nggak perhati kan sih. Tapi ya bagus itu. Ada kristal di sini ya. Bagus banget ya kalau udah jadi. Bangunannya keren. Kan rencana kantor gubernur kan mau dipindahkan. Sebenarnya nggak kantor gubernur di situ, kantor gubernur di atau pusat ini ya, pusat kotanya apa? Kantor ada di situ semua ya, kan ya. Jadi seperti itu mungkin bisa. Ini bagus tuh kalau udah jadi tuh pintawan. Hampir mirip ini soalnya. Hampir mirip Petronas juga. Udah, kalau gitu ya Mas Eki, saya harus siap. Terima kasih. Kita kabarin, saya kirim video ini juga. Saya akhiri, selamat malam, selamat istirahat. Malam Mas. Nah, untuk tangga sendiri di sini ada banyak pilihannya ya. Kalau misalkan menggunakan aplikasi yang komponen, dia bisa menggunakan concrete stair dengan beberapa fitur yang sudah disediakan. Cuman ini nantinya ini sebenarnya lebih ke bisa untuk precast, bisa juga untuk cast in place ya. Tapi untuk bordesnya kita harus buat sendiri. Kita harus membuat ketinggian bordesnya dulu. Atau bisa kita gunakan ini untuk yang concrete, reinforced concrete juga bisa. Reinforced concrete ini juga bisa untuk precast ataupun cast in place, tapi sudah ikut penulangannya, jadi lebih cepat gitu ya. Nah, dia sudah input pulangannya. Lalu yang konkret ini sama satu lagi concrete stair stool. Nah, kalau ini kita bisa langsung membuat, menyesuaikan pola atau bentuknya, karena ada bentuk lurus, bentuk L, bentuk U, bentuk spiral dan lain sebagainya. Nah, sisanya tangga untuk struktur baja ini, baja. Sini sebentar Mas, saya telepon teman bentar ya. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Yudi. Aku mau nanya, jadwal BIM itu di proyek itu ada nggak ya? Ada kayak schedule gitu nggak sih? Buat nggak sih? Ya. Ya, sekarang lanjutin. Tapi sampai tangga ya. Untuk tangga di sini saya coba menggunakan yang concrete stair stool dulu ya. Yang menurut saya yang paling mudah. Jadi kita klik di sini, lalu di sini ada pilihannya yang box, yang lurus atau yang bentuk L atau yang bentuk U ya. Nah, misalkan ini yang bentuk U, kita cari lokasinya. Misalkan di sini nanti kalau misalkan nanti mau ditarik-tarik atau mau dipindah tuh masih bisa. Jadi yang penting kita tentukan lokasi ya, titiknya dulu mau yang mana ini. Nah, terus sebelumnya juga kita naikkan dulu aja nih view-nya ya, supaya kelihatan yang lantai 2.
Nah, nah kayak gini. Terus dibuat sterus toolnya. Misalkan dari sini ya, karena harusnya kita bisa buat garis bantu juga ya. Misalkan garis bantu, misalkan kita perlu garis bantu untuk biar titiknya itu pas. Nah, pakai construction object, pilih line dari edit ini ya, langsung takkan di sini. Kurang panjang, saya klik 2 kali, saya panjangkan aja kayak sampai sini. Klik di sini, ini nggak dapat. Bagus lagi. Saya buat tangganya dari sini ke sini misalkan ya, seluruhnya ke sini. Nah ini bisa nanti diatur juga mau ke center apa ini, ke kiri apa kanan ya. Ini nanti bisa kita udah juga kalau udah jadi. Sini. Sorry. Coba lagi. Pilih yang O. Right. Nah, dari titik bawah sini ya. Nah, dari sini terus mengarah ke atas. Sorry, pas macam. Ini saya tarik aja ke sini. Ini juga saya tarik ke sini. Ini saya ganti kurangnya jadi 1.500. Ini enggak salah. Oh, sini tetap cari 2.000 aja nih. Udah ya, pas.
Ini kalau kurang tinggi, ini kita buat height. Ketinggiannya besarkan kolom 4000 ya, diganti 4000. Pilih yang ini supaya dia dari bawah ke atas ya. Nah, dia dapat menyesuaikan. Di tangga sudah jadi ya. Terus ini juga bisa kita atur anak tangganya. Misalkan ketinggiannya 200. Pilih yang ini. Terus ini juga sama 250. Terus lebarnya 300. Ini kurang lebih. Saya turunin 200. 180. Nah, jadi tangganya seperti ini juga bisa nanti ditambahin tulangan. Ya. Nah, ini untuk tangganya menggunakan concrete steps tool. Ya, ini nanti tinggal di copy aja ke atas ya. Nah, copy. Suara ke sini. Nah, ini tetangga. Terus selanjutnya selanjutnya sebelum kita masuk ke penulangan, kita akan mengatur flooring dulu ya di organizer ya. Pengaturan flooring ini menggunakan ini untuk apa ya? Ini untuk mengatur flooring supaya dia nanti menyesuaikan dengan floornya ya. Kalau lantai 1 ke lantai 1, dan nanti juga memudahkan untuk pengaturan di kuantitinya juga. Di sini saya akan jelaskan terkait organizer. Jadi organizer ini merupakan pengelompokan pada tecla structure untuk memudahkan kita dalam menentukan objek-objek mana yang akan kita kategorikan. Nah, organizer ini menjadi 3 tipe kategori yang dapat dibuat berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama adalah location kategori, itu untuk membuat perincian structure
berdasarkan lokasi dan bagi model menjadi project, site, building, section, dan floor. Sebuah project berisikan semua objek model yang dipilih dalam properti kategori baik model dari data structure atau dari model reference. Kalau kita akan menggunakan model dari data structure, jadi kita bisa mengumpulkan berdasarkan lantai ataupun potongan seperti itu berarti. Nah, kemudian properti kategori berdasarkan UDA yang sudah kita buat, maksudnya berdasarkan nantinya kita bisa memasukkan informasi yang kita perlukan untuk menambahkan pengelompokan objek. Yang misalkan properti kategorinya untuk struktur kolom, nah nanti struktur kolomnya dia akan dikategorikan berdasarkan penamaan ya, ataupun berdasarkan tipe dan lain sebagainya. Nah, untuk properti kategori dan custom kategori kurang lebih hampir sama. Nah, ini caranya. Jadi ketika membuat organizer biasanya diminta numbering ya. Kemarin jadi numberingnya ini untuk formalitas saja ya, supaya nantinya bisa mengeluarkan identitasnya masing-masing. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan, tapi saya akan jelaskan lebih ininya langsung saya praktekkan. Nah, kita langsung buka organizer di manage ya, ada manage, kita buka organizer, nanti akan muncul seperti ini, diminta synchronize, kita klik aja synchronize. Nah, di sini sudah muncul kayak tadi ya tampilan awalnya, cuman belum saya atur. Nah, ini kalau ini kita nggak pakai ini milik Toka Fombok. Ini karena kemarin saya habis install part-part Toka. Nah, kita akan gunakan ini di site, terus di building ini, ya. Kemudian kita klik kiri 2 kali di sini. Nah, kita atur ini menggunakan default modify. Lalu kita klik kanan. Jadi kita atur template-nya dulu ya. Properti template-nya default, kemudian modify. Karena di sini ada pilihan template-nya itu IFC default Doka Mansorila. Untuk secara defaultnya kita gunakan yang default ya, karena untuk IFC ini nggak kita gunakan yang default aja. Di sini juga ada pilihan ya, cuman di sini harus klik satu-satu nantinya, tapi lebih baik di sini aja. Dan kita klik kanan. Nah, di sini ada define boundary access for location ya, ini diklik aja. Nah, di sini kita lihat ada lokal X, Y dan Z ya. Ini maksudnya adalah grid yang kita buat tadi ya, di X sama di nomor 1 sampai nomor 7 itu di 48 meter. Lalu yang Y itu di A sampai ke E itu 36 meter ya. Kemudian yang Z itu dari 0 sampai 16 meter. Ini bisa kita ganti juga. Cuman ini jangan diganti ya, karena ini sebagai area modeling kita, area yang nanti model yang akan kita pilih atau part yang akan kita pilih ini berdasarkan lokal XYZ-nya. Nah, untuk section di sini belum kita buat ya. Jadi kita buatnya nanti ke floor. Section kita buatkan dulu, kita buat di floor. Nah, kemudian di sini ada setting. Jadi di setting ini jelasan ya terkait objek ya. Jika objek itu berada penuh di boundary boxes ya. Boundary box itu yang ini ya, yang terkait ini kasih mana aja yang
akan kita pilih. Jadi nanti hubungannya dengan area di model. Jadi dia akan menjadi milik areanya yang sudah ditentukan tadi. Nah, misalkan objek ini, kotak kecil ini berada di objek warna biru, jadi dia milik warna biru. Itu pun juga yang warna putih. Nah, terus optional. Jadi di sini ada juga objek yang keluar batasnya, tapi dia masih berada di area yang sudah ditentukan. Jadi dia miliknya yang ini biru, ini yang putih. Nah, kemudian di sini di mana objeknya itu berada di antara warna biru sama warna putih. Nah, ini dimenangkan oleh warna putih ya, karena lokasinya lebih mengenai ke warna putih. Kemudian kalau yang ini, nah ini into the category that is console. Nah, ini kalau dilihat dari posisi X, Y, dan juga Z-nya, kita juga harus dilihat dulu dia lebih mendekati ke posisi bangunan yang ke arah mana sih. Kalau misalkan lebih ke arah X atau lebih ke arah Z, tapi juga dilihat dari arah X atau arah Y, tapi juga dilihat dari area Z-nya, dia lebih mendekati kemana. Nah, ini sudah saya centang semua. Lalu di sini kita pilih floor system. Kita create, ini namanya bisa diganti juga. Nah, terus kita bisa buat floor-nya itu per satu gitu ya. Saya ditambah-tambahkan, elevasinya bisa kita atur sendiri juga berdasarkan yang kita inginkan. Tapi karena tadi kita sudah buat grid, maka kita buat floor-nya berdasarkan ini, berdasarkan based on grid aja. Jadi sudah kita buat grid. Nah, ini pilih yang floor based on grid. Jadi di sini langsung otomatis terbentuk lantainya ya. Jadi kan ada lantai bawah, ini lantai bawah. Misalkan ini fondasi ya. Ini lantai 1. Bisa kita ganti juga lantai 1, ini lantai 2, dan ini lantai 3 sampai ke atap ya. Nah, jadi ini bentuknya dia seperti ini, sebentar saya gambarkan. Nah, ini zoom. Jadi kalau kita lihat ada 4 lantai ya. Ini fondasi, ini lantai 1, ini lantai fondasi, kemudian ada ini ya. Nah, ini 4 meter. Nah, kalau di gambar ini gedungnya ya. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ini dia bentuknya bentuk meja ya. Jadi seperti ini. Nah, di kolom milik lantai 1. Kemudian kalau ini juga milik lantai 1. Kolom ini lantai 1, kalau balok ini juga lantai 1. Jadi dia bentuknya meja gitu. Boleh. Nah, kayak gini. Bentuknya meja, bukan meja kebalik. Nah, di sini juga sama. Nah, terus di sini. Nah, kalau kayak gini sih sebenarnya ya tergantung dari projectnya ya. Dia asumsinya seperti apa. Cuma kan rata-rata kalau orang awam mengertinya kan ini lantai 1, ini 2 ya, dan ini kan 3, ini baru atap atau 4 ya. Nah, kalau bentuknya kan seperti ini nih. Lantai, kalau dari strukturnya kan lantai 1 ini, lantai 2, lantai 3, sehingga atap masuk ke lantai 3 lah. Kalau misalkan mau bentuknya U atau kursi terbalik, sini lantai 1, lantai 2, misalkan nih ya, misalkan ini lantai 1 ya, di lantai 2, lantai 3, dan ini kemudian atap, ini fondasi. Nah, ini harus kita
atur ya. Terus kita atur. Ini bisa kita atur di sininya juga, atau bisa kita buat satu-satu ya. Jadi kita drag objeknya, kita masukkan ke organizer, kita kelompokkan gitu juga bisa, atau kita bisa buat di sini. Karena pembacaan di organizer itu dia bentuknya yang sudah saya jelaskan di awal ini ya. Kalau misalkan seperti itu, berarti nantinya ini karena di sini ini ya, apa namanya, tidak bisa harus serta-merta kita ini. Jadi mau nggak mau nanti ini harus elevasinya harus kita ganti ya, harus kita ganti dulu. Nah, harus kita ganti elevasinya. Ini kita ganti untuk fondasi. $8,100. Gimana? 8.100 dari 0 ke 18. Dia ini dari fondasi dia naik ke lantai 1 dengan fondasi ya. Jadi sebentar ini saya okekan dulu aja ya, biar bisa dicek. Ini kalau sudah saya modify. Nah, saya close. Sini sudah muncul ya, ada fondasi 40, jumlah objeknya ada 63, yang lantai 1 34 sama floornya 325. Nah, ini kita cek, saya delete gambarnya. Ini saya pilih yang high clad object ini model ya, biarlah kita bisa cek di sini. Kalau yang fondasi itu untuk lantai 3 ini, kita bisa lihat ya, lantai 3 sebentar nih kok yang aku pilih ininya doang. Pilih yang select object aja. Nah, ini lantai 3, ini lantai 2. Nah, ini lantai 2 dia yang kena ke lantai 3, mungkin nanti bisa saya atur juga. Bentar. Di situ ada lantai 1 sama fondasi. Nah, fondasinya malah harusnya lantai 1 gitu. Ini saya atur di sini di properties, di klik kanan, define boundary boxes ya. Yang pertama adalah lokal Z-nya ini saya turunin lagi ya, karena kan di bawah dia sampai ke bawah, min 8.100 ya, 100 bisa, atau sampai bawah lagi ya, bawah lagi juga bisa, 10.000 juga gak apa-apa. Terus yang atas ini udah sama. Nah, yang lokal X nya juga saya gedein ya, saya gedein min 5.000, ini juga min 5.000, saya modify. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini fondasi. Nah, ini fondasi kepilih ya sampai lantai bawah, cuman ini sampai ke dinding-dindingnya gitu. High clad aja.
Tadi kok kepilih cuman tanggalnya doang. Sebentar. Bentar, kok yang kepilih? Coba saya matikan dulu ya view-nya. An option. Klik hero viewer. No, dia bisa matikan dulu. Salah buka.
Nah, ini saya tadi matikan dulu ya, pure management ya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi yang kepilih itu, saya juga kurang tahu, nanti saya cek lagi ya. Pure managementnya itu saya matiin supaya di sini itu soalnya kalau saya atur di propertiesnya itu, saya harus atur di sini ya sih, di template-nya sih. Cuman ini saya matiin dulu ya. Template-nya harus saya atur karena di template-nya itu dia membacanya ada yang cash unit ya, semuanya kita cek sehingga mungkin software membacanya agak kebingungan ya ketika pure management yang kita hidupkan, terus partnya juga masih ada, mereka bacanya agak bingungan. Sehingga saya matikan dulu untuk pure managementnya supaya sini bisa kebaca untuk strukturnya ya, atau enggak bisa kita atur di sini sih sebenarnya di setting. Nah, tapi kita harus delete beberapa komponen kayak cache unitnya kita matikan, kita delete kali ya, supaya objeknya bisa membaca hanya partnya saja, jadi cache unitnya nggak kebaca. Ini sementara saya matikan dulu, karena saya hanya ingin membuktikan ininya saja ya, menentukan lokasinya aja. Di sini kurang, dari sini masih ada yang nggak kepilih ya. Ini dipastikan karena kurang lebar, jadi kita tambahkan juga arah X sama arah Y nya, kita tambahkan di sini jadi 10.000 juga Bapak-Bapak ya. Divide, jadi dia akan kepilih. Sorry, bukan X nih, bukan X, ini X yang ini ya. Sorry, salah. Ini yang ini ya, yang ini. Oh, ini udah bener sih, 2.000 cukup. Ini juga. Ini saya tambahkan jadi 55 aja. Ya, bisa ya, ganti 55.000. Ini saya jadi 40.000. Saya tambahin ya. Nah, seperti ini jadi langsung kepilih semua ya. Nah, yang pondasi ini pas ya. Terus pondasi sama lantai satu juga kepilih semua ya. Lantai satunya malah yang ini ya. Jadi dari kolom ini. Nah, ini nanti bisa kita atur ya. Misalkan kita atur nantinya di sini ya. Misalkan fondasi hanya bagian peloscape misalnya ya, fondasi siapkan di sini jadi satu. Memang agak susah sih kalau menyesuaikan floor ya, kecuali kalau misalkan kita mau membuat sendiri ya. Nah, ini misalkan fondasi dan lantai satu, fondasi dan lantai satu. Ini lantai 2. Ini lantai. Fondasi lantai 1, lantai 2. Lantai atap misalkan begini. Yang fondasi dan lantai 1, yang lantai 2, yang lantai 3 ya. Ini lantai atap misalkan kayak gini. Kalau misalkan nanti mau dibuat sesuai dengan keinginan kita bisa menggunakan properti kategori ya. Kemudian kita buat aja loh sub kategori. Misalkan ini kasih bisa menggunakan, misalkan kita kasih nama floor ya,
kategorinya ini berdasarkan pondasi misalkan pondasi. Terus kita buat lagi subkategori seperti ini, lantai atap aja, lantai atap. Ini lantai 3, ini lantai 2, buat lagi lantai 1, terus buat lagi yang fondasi. Nah, untuk melumpuhkan ini bisa kita dari track yang misalkan kita mau menampilkan, nah di sini ya representation, misalkan kita pilih, kita klik kiri 2 kali representation, nah kita buat yang fondasi ya misalkan save as, terus kita tampilkan yang profile, mana profile ya, terus tambahkan lagi file cap sama title ya. Nah, kita save, kita apply. Sebentar, yang ini seperti ini. Ini khusus fondasi ya. Jadi saya atur tadi di representation fondasi ya. Itu. Nanti saya lock. Lalu saya masukkan ke sini fondasi ya. Nah, sorry sebentar. Ini saya atur dulu propertiesnya tadi yang menggunakan floornya menggunakan default modify. Ini juga saya atur propertiesnya semuanya default. Saya pilih objeknya. Nah, di sini kepilih ya. Nanti saya lock semua, tekan shift. Lalu saya pindahkan ke fondasi. Nah, ini menjadi objeknya profile, ada profile, file cap dan sebagainya di fondasi. Nah, nanti sisanya baru ada lantai 1 dan lainnya ya. Nah, ini saya buat selain fondasi, ini saya buat di situ ini as. Nah, jadi ini saya buatkan untuk yang lantai 1 ya. Ini lantai 1. Lantai 1 ini saya blok. Kalau yang connection nggak usah ya. Saya blok, saya pindahin ke lantai 1. Kemudian 1. Kemudian lantai 2 ya. Sorry, lantai 2. Nah, ini lantai 2. Saya blok dan ke sini. Lalu lantai 3.
saya blok dan ke sini sampai yang terakhir lantai lantai 1 2 3 masih ada lantai atas ya. Kita buat new kategori lantai 4 so di lantai 4 sudah ada semua. Nah ini lantai 3 boleh ya. Saya ulangi lagi. Begini panel koneksi koneksi double saya ini baru kebaca ya. Saya harus diekspor dulu ya. Sebentar, saya ekspor dulu panelnya. Terus saya pilih panel. What? Yep. Okay. Pandang dot. Oh ini udah ya. Sketchbook dulu bentar. Export.
saya pilih lantai 1 ya. Ini harus dihapus dulu sih. Dapat 20 soalnya. 50. Lantai 2 juga sama. Oh, atau enggak pilih yang panelnya aja ya. Bisa. Pilih yang panelnya aja. Coba saya langsung. Ini saya pilih objeknya, lalu saya masukkan di sini. Nah, lantai 2 tinggal pilih panelnya aja, panel. Pilih blok aja, nanti aku pilih panel. Kita masukkan yang lantai 2, terus ini juga sama. Masukkan ke lantai 3, terus yang lantai 4, yang lantai 4 kita klik semuanya ya. Ini lampu 3 lantai 4, lantai 2 sama lantai atas. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah buat seperti ini. Nanti bisa kita versi lagi ya, berdasarkan penamaan misalkan. Misalkan di sini berdasarkan penamaannya. Ini kita klik kanan ya. Atau satu-satu juga bisa. Cuman coba saya semuanya ya, biar cepet aja di properties, di floor, di properties ini. Nah, di sini ada select model, pilih yang class structure. Oh, sebentar. Kayaknya satu-satu aja. Properties, select class structure ya. Terus kita kasih penamaannya berdasarkan name misalkan ya. Terus nanti setelah name bisa dibedakan misalkan profile atau apa ya. Kita berdasarkan name aja. Nah, di sini bisa kita cek, bisa kita baca juga ya, ada floornya ya. Misalkan objek lantai 1 ini. Nah, misalkan lantai 1 yang ke panel ini ya. Bisa kita cek. Nah, ini panel yang ini ya. Kita bisa cek di sini. Kalau kita klik objeknya, pilih highlight objek in the model atau select objek in the model. Kalau kita klik objeknya di sini, dia akan langsung berpindah. Nah, untuk panel ini dia sebenarnya di lantai punyanya pondasi ya, punyanya pondasi. Meskipun di floor ini punya lantai 1, tapi dia punya pondasi karena dia berdasarkan dengan floor yang otomatis yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin nanti ini bisa diatur lagi, tapi kalau enggak juga kalau masih apa, ini floornya sudah kita buat manual. Atau nanti bisa kita buat lagi di sini. Ini sebagai contoh aja, misalkan di fondasi ini kita mau membuat kategoris lagi ya. Klik kanan, properties. Mana? Enggak. Klik kanan.
properties. Di sini saya mau memilih tagline structure. Ini saya pilih untuk yang kategorisnya ya, automated subkategorisnya name. Kemudian ini property template-nya yang tetap default, modify. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul nama-nama ya. Ini di nama satu-satu. Ini connection ini diaplikasikan aja. Delete. Ini juga sama. Nah, nanti ada ini ya, atau enggak nanti bisa diatur lagi. Oh, sorry. Nah, tadi saya matikan ini ya. Saya matikan tagline ini ya, modelnya kalau saya pilih tagline satu model dia akan pilih semua. Jadi saya pilih yang tadi sesuai ini ya. Dia ada profile, ada PC1, ada PC2, ada P1. Ini juga sama, nanti dibuat aja. Itu kalau langsung kayaknya bisa ya. Bentar, saya coba dulu ya. Kalau langsung hit floor-nya, saya properties, berdasarkan name. Nah ini satu di propertiesnya berdasarkan length, kelompokkan deh. Terus ini juga sama properties berdasarkan length juga. Terus 9.3 nya propertiesnya berdasarkan length juga. Nah, di sini ada position number, ini ada tanda tangannya ya. Nah, ini bisa nanti di numbering dulu. Kalau nggak di numbering juga nggak masalah.